Nah dok, boleh tidak dijelaskan apa itu penyakit autoimun dok? Biar teman-teman dan masyarakat lain memahami ini. Ada penyakit autoimun di dunia reumatologi dok. Ya, terima kasih Dokter Enda, pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebelum saya menjelaskan mengenai penyakit autoimun, izinkan dulu saya menjelaskan mengenai sistem imun di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini, ya, saya Dokter Enda ini ada namanya sistem imun. Nah, sistem imun ini gunanya adalah jika ada kuman, ada bakteri, ada jamur, ada virus, ya, termasuk virus COVID-19 ini yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imun kita ini akan melawan. Dia akan membunuh kuman itu, dia akan membasmi jamur itu, virus itu, bakteri, dan sebagainya. Nah, termasuk juga sistem imun kita ini berfungsi jika ada sel di dalam tubuh kita, sel asing di dalam tubuh kita yang akan bertumbuh, maka sistem imun kita itu akan menyerang sel ini, dia akan mematikan. Nah, sistem imun kita ini juga bisa mengalami kelainan, seperti jantung kita juga bisa mengalami kelainan, ginjal kita juga bisa mengalami kelainan, maka sistem imun kita ini juga bisa mengalami kelainan. Ada dua macam, secara garis besar, sistem imun kita ini bisa mengalami kelainan. Yang pertama adalah sistem imun kita ini kemampuannya untuk menyerang kuman atau membunuh kuman itu berkurang. Contohnya adalah pada penyakit-penyakit HIV. Jadi orang-orang yang terinfeksi virus HIV, sistem imunnya itu kemampuannya berkurang atau hilang sama sekali. Sehingga virus kuman itu masuk ke dalam tubuh tidak bisa dimusnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem imun kita juga ini bisa mengalami gangguan. Kemampuannya bagus, dia bisa membunuh kuman, tetapi dia salah sasaran. Jadi seharusnya dia membunuh kuman, tetapi dia menyerang dirinya sendiri. Jadi kemampuannya bagus, tetapi sasarannya yang salah. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit autoimun. Jadi penyakit di mana sistem imun kita ini menyerang dirinya sendiri. Kenapa dia menyerang dirinya sendiri? Karena dianggap dirinya sendiri adalah benda asing. Nah, itulah yang kita sebut dengan penyakit autoimun, ya. Sedikit, auto itu adalah artinya sendiri, imun itu adalah sistem pertahanan. Jadi sistem pertahanan menyerang dirinya sendiri. Mungkin itu Dokter Enda. Oke Dokter Nasir. Jadi kan beberapa teman-teman atau masyarakat luar itu tadi dokter sudah menjelaskan kayak HIV itu ternyata dari sistem imun kita itu kan memang lagi ngedrop ya dok, tapi memang ada paparan virus, ya kan, beda halnya dengan orang-orang yang terdiagnosa mungkin SLE, yang lupus itu ya dok, dan ini salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat. Kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang menganggap HIV itu penyakit autoimun dok, karena ada singkatannya kan, ada imunodefisiensi, jadi selalu mereka menganggap oh ini penyakit autoimun, dan ternyata salah ya. Jadi yang harus kita tegaskan ke masyarakat bahwa ini adalah sistem imun pada manusia tersebut melawan yang ada pada tubuh kita. Jadi tidak bisa mengenali mana yang kawan dan mana yang lawan ya dok ya. Dokter, mohon izin sebelumnya ingin menanyakan, apakah untuk penyakit autoimun itu dapat ditularkan ya dok ya? Iya, banyak orang menghindari orang-orang yang menderita penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah bukan penyakit menular, bukan penyakit infeksi. Sehingga orang-orang yang menderita penyakit autoimun tidak akan menularkan penyakitnya ke orang lain. Beda dengan orang yang menderita HIV, beda dengan orang yang menderita COVID-19, itu adalah penyakit menular. Penyakit infeksi dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi intinya kita tidak perlu takut kepada orang-orang yang menderita penyakit autoimun. Kita tidak perlu takut dekat ya dengan orang-orang yang menderita penyakit autoimun, karena
dia tidak akan menulari penyakitnya ke orang lain. Iya, Dok. Ya, Dok, sih kalau misalnya dibilang untuk menular dan tidak, kalau misalnya infeksi kan memang ada paparan dari mikroorganisme ya, Dok ya. Sedangkan kalau penyakit autoimun kan memang murni dari sistem imun tubuh kita sendiri yang tidak mengenali, bukan karena ada paparan sesuatu dari luar ya, Dok ya. Nah, Dok, boleh dijelaskan nggak, Dok? Apa-apa saja penyakit yang masuk dalam golongan penyakit autoimun, Dok? Dan yang paling banyak pada kasus yang selama ini dokter tangani di poli atau di rumah sakit ini, Dok, itu yang paling banyak apa, Dok? Jadi penyakit autoimun ini yang ada di dunia ini sekitar 80 jenisnya. Jadi banyak sekali, Dokter Enda. Karena mohon izin, Dok, masyarakat taunya cuman lupus, SLE, yang itu aja. Ada 80 jenisnya. 80 jenisnya yang ada di dunia ini. Sebagian penyakit autoimun ini kasusnya jarang, sebagian juga sering kali kita temukan. Sebagian juga penyakit autoimun ini menyerang banyak organ. Jadi dia bisa menyerang ginjal, dia bisa menyerang paru-paru, menyerang kulit, sendi, otak, darah, dan sebagainya. Nah, salah satu contoh penyakit autoimun yang banyak menyerang organ adalah yang kita sebut dengan lupus. Jadi lupus atau biasa juga kita singkat dengan SLE itu adalah penyakit autoimun yang menyerang banyak organ. Ada juga penyakit autoimun yang lain yang hanya menyerang satu organ. Misalnya penyakit autoimun yang hanya menyerang sel trombosit, itu kita sebut dengan ITP. Ada juga penyakit autoimun yang hanya menyerang sel darah merah, kita sebut dengan AIH, Ada juga penyakit autoimun yang banyak dikenal orang menyerang gondok. Biasa kita sebut dengan hipertiroid atau struma, itu juga penyakit autoimun. Penyakit kencing manis tipe 1 itu adalah penyakit autoimun. Jadi banyak sekali penyakit autoimun yang ada di dunia ini. Nah, yang paling sering tadi pertanyaannya adalah khusus di bidang saya, yang paling sering kita jumpai itu adalah lupus. Kasusnya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut dengan rheumatoid arthritis. Di dunia kalau di jurnal dikatakan yang paling banyak itu RA, tapi pengalaman saya selama di sini itu lupus yang paling banyak. Baik, Dokter. Mungkin itu, Dokter Enda. Dokter, terkait asal muasal penyebab dari penyakit autoimun ini, Dok, apakah penyakit autoimun ini terjangkit ketika kita masih di dalam janin proses atau bisa didapat ketika proses pertumbuhan, bisa kayak munculnya pada waktu dewasa atau ketika kita lansia atau anak-anak atau memang bawaan, Dokter? Mohon izin, Dok. Jadi penyakit autoimun ini bisa menyerang semua kelompok umur. Jadi dia bisa pada bayi, balita, tetapi yang paling banyak adalah kelompok umur muda. Muda ya, Dok ya. Jadi kelompok umur sekitar 15 sampai 25 tahun. Itu adalah kelompok umur di mana kasus penyakit autoimun banyak sekali ditemukan. Tetapi bisa juga pada orang tua, cuma agak jarang. Nah, itu penyebab dan faktor-faktor bisa terjangkit autoimun itu gimana, Dok? Ini yang juga masih sementara membingungkan atau masih sementara dipikirkan oleh ahli di seluruh dunia. Jadi sampai sekarang penyebab autoimun ini belum bisa ditentukan yang mana. Tetapi ada beberapa faktor yang sering dikemukakan oleh para ahli di seluruh dunia. Yang pertama faktor genetik. Jadi orang-orang yang menderita penyakit autoimun, dia biasanya ada faktor genetik di dalam tubuhnya. Tetapi saya sampaikan bahwa tidak mesti orang-orang yang punya genetik itu akan menderita penyakit autoimun di kemudian hari. Tidak selalu. Jadi seperti contoh Dokter Enda, kalau ada faktor genetiknya, misalnya turunan dari orang tuanya, orang tuanya mungkin menderita penyakit autoimun, tidak berarti Dokter Enda nanti akan menderita penyakit autoimun. Tidak selalu. Berarti, Dok, lebih ke arah dia ini penurunan gennya yang resesif ya, Dok? Yang minor, yang kalah ya, Dok ya?
Jadi dia tidak seperti hukum Mendel ini. Iya. Oh, ya, dia tidak seperti tidak hukum Mendel. misalnya orang tuanya tinggi nanti anaknya tinggi, tidak seperti itu turunannya. Jadi dia hanya menurunkan gennya itu nanti tergantung. Jadi satu tadi faktor genetik, yang kedua lingkungan. Nah, lingkungan ini ada faktor infeksi, ada faktor bahan-bahan kimia, ya, ada merokok, ya, merokok juga itu salah satu faktor yang bisa memicu penyakit autoimun. Kemudian yang banyak sekali dibicarakan di dunia adalah faktor hormonal. Ya, hormon itu berpengaruh pada penyakit autoimun. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, kasus autoimun itu banyak ditemukan pada wanita muda. Wanita muda umur sekitar 15-25 tahun. Kenapa? Karena pada periode umur itu hormon estrogennya banyak sekali. Sehingga lebih banyak ditemukan kasus autoimun pada wanita-wanita muda. Iya. Dan usia tadi 15-20 ya, tahun, Dok, ya. Ya, betul. Nah, ya. Dok, gimana nih caranya masyarakat yang di luar sana agar aware atau peduli terkait kesehatan mereka? Apa saja sih, Dok, gejala-gejala yang biasanya khas yang terjadi pada penyakit autoimun, dan kita mungkin orang di sekitar ini bisa kayak aware, kamu harus cek nih, takutnya nanti kamu kenapa-napa. Nah, apa yang harus kita anjurkan juga ke rekan-rekan kita, Dok? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Dr. Enda. Jadi gejala-gejala penyakit autoimun ini sebenarnya dia mirip juga dengan gejala-gejala penyakit pada umumnya, ya, seperti misalnya demam, terus penurunan berat badan, terus nafsu makan yang berkurang, terus lemas, tidak ada tenaga, pusing, sakit kepala dan sebagainya. Itu adalah gejala-gejala yang umum yang sering ditemukan pada penyakit autoimun, yang juga sebenarnya ditemukan pada penyakit lain. Nah, yang lebih spesifik lagi bahwa gejala autoimun ini yang spesifik kalau misalnya ada nyeri sendi. Nyeri sendi seluruh tubuh, sendi besar, bisa di sendi kecil, besar, di sendi kecil juga bisa. Iya. Apalagi kalau nyeri sendinya ini kita temukan pada orang-orang yang wanita muda. Nah, itu harus kita curiga dia menderita penyakit autoimun. Jadi misalnya Dokter Enda nanti pulang ada keluarga wanita muda, umurnya mungkin sekitar 20, dia ada nyeri-nyeri sendi. Nah, ini yang harus kita curigai penyakit autoimun. Yang lain adalah kalau misalnya seperti pada lupus timbul bercak di muka yang menyerupai kupu-kupu. Nah, itu sangat khas sekali penyakit autoimun yang kita sebut dengan lupus. Ya. Ada juga bercak di kulit yang seperti logam. Nah, itu juga ada yang kita sebut dengan psoriatic arthritis. Itu juga penyakit autoimun. Terus yang lain juga penyakit autoimun bisa ada kelainan di darah, misalnya darah merahnya kurang, trombositnya kurang, terus sel darah putihnya juga kurang. Terus yang lain adalah pasien autoimun juga sering mengeluh rambutnya rontok, sariawan. Nah, yang agak sedikit juga membingungkan banyak orang, penyakit-penyakit autoimun kadang-kadang mengganggu kejiwaan juga. Jadi banyak orang-orang penyakit autoimun ini gejalanya mirip orang-orang yang sakit jiwa. Ya. Yang lain juga penyakit autoimun ini kadang-kadang mengganggu konsentrasi, sulit mengingat, sulit berpikir, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Nah, ini juga salah satu gejala-gejala penyakit autoimun. Iya, Dok. Oke, Dok, tadi sesuai dengan yang dokter jelaskan di awal terkait mereka ini mungkin lupa daya ingat, hilang konsentrasi, segala macam. Ini terkait mungkin ya sistem imun tadi mungkin menyerang ke bagian-bagian memori panjang mereka, memori pendek mereka, ya, Dok, ya. Betul, sehingga si tubuh ini yang mana lawan atau kawan semuanya diserang nih habis-habisan ya, Dok, ya. Betul. Nah, Dok, mohon izin, tadi kan dokter menjelaskan ada bercak di wajah dan di kulit. Nah, biasanya bercaknya ini warna apa, Dok? Nah, ini yang khas sekali ya. Saya kasih contoh pada orang lupus ya, bercaknya di muka itu gambarannya menyerupai kupu-kupu. Ya. Terus warnanya merah. Merah ya. Yang khas sekali bercak di muka ini
Kalau dokter Enda nanti lihat, dia hanya di sekitar pipi. Oh. Jadi bercaknya ini tidak pernah melewati, ada namanya di sini lipatan nasolabial, itu tidak pernah melewati, bercaknya ini tidak pernah melewati. Kemudian dia ada jembatan di atas hidung ini, menghubungkan bercak yang di sebelah sama yang di sebelah. Nah, makanya itu gambarannya sangat menyerupai kupu-kupu. Nah, itu yang khas ya. Tetapi bisa juga ada bercak di badan ya. Terus bisa juga ada bercak seperti kecil-kecil di leher atau di anggota gerak, terutama kalau habis kena sinar matahari. Iya dok. Tuh, jadi untuk masyarakat di luar sana ya dok, kalau misalnya menemukan gejala tersebut, kita benar-benar bantu edukatif dan arahkan ke spesialisnya, langsung ke dokter penyakit dalam, khususnya reumatologi ya dok, untuk dilanjutkan pemeriksaan ke depan. Jangan karena percaya omongan ini ataupun Google langsung pluk cek lab semuanya hingga mengeluarkan. Sebaiknya periksa dulu ya. Langsung kosnya kan habis-habisan. Nah dok, ini yang mau saya tanyakan, kalau misalnya penyakit infeksi seperti COVID ataupun yang lain, untuk manusia atau orang tersebut dikatakan bisa sembuh normal kan ada kemungkinan. Nah untuk penyakit autoimun dok, apakah bisa mereka yang udah terdiagnosa SLE ataupun penyakit autoimun lainnya bisa sembuh normal seperti sedia kala normal? Bagus sekali pertanyaannya ya dokter Enda. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita belum tahu persis penyebab yang pasti dari penyakit autoimun ini, sehingga tidak seperti dengan infeksi, kalau kumannya kita sudah sembuhkan maka penyakitnya hilang. Nah pada penyakit autoimun ini karena kita belum tahu penyebabnya yang mana yang pasti, maka penyakit autoimun ini juga belum bisa kita sembuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol penyakit ini sehingga gejalanya sangat minimal sekali ataupun mungkin gejalanya tidak ada sama sekali. Inilah yang kita sebut dengan remisi. Jadi orang-orang yang menderita penyakit autoimun, tujuan pengobatan kita adalah kalau bisa dia remisi. Remisi itu ada penyakitnya tetapi tidak ada gejalanya. Dia bisa hidup normal seperti orang lain. Kalau kita lihat, dokter Enda nanti lihat orang yang remisi, tidak ada bedanya dengan orang sehat. Ya. Kalau misalnya tidak bisa remisi, kalau bisa kita tuju adalah penyakitnya ringan sama sekali ya. Gejalanya sangat ringan, dia bisa melakukan aktivitas, dia bisa bekerja, dia bisa sekolah dan lain-lain. Jadi sampai sekarang kita belum bisa menyembuhkan. Baik dok, tapi kita menjaga agar gejala yang berat tidak terjadi sama teman-temannya dok ya. Nah dok, biasanya teman-teman yang menderita penyakit autoimun ini biasanya rentang berapa bulan sekali untuk harus kontrol kesehatan ke dokter? Bagus sekali ya. Jadi penyakit autoimun ini memang selalu kita sarankan untuk berobat secara teratur ya. Kalau bisa misalnya sekali sebulan. Kalau misalnya dia terkontrol baik bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali. Ya. Yang penting obat-obatnya diminum secara teratur. Ya. Jadi kalau misalnya sudah terkontrol bagus, mungkin kita bekali obatnya untuk 2 sampai 3 bulan. Sehingga nanti dia datang kontrol setelah 2 atau 3 bulan. Tetapi kalau belum terkontrol dengan bagus, mungkin sekali sebulan dia harus cek, dia harus kontrol ya. Tujuannya supaya kita bisa melihat ada perkembangan atau tidak pengobatan kita. Gejala-gejalanya apakah sudah berkurang atau tidak? Gejala-gejalanya apakah dia makin berat atau tidak? Apakah perlu kita tambah obat? Apakah perlu kita kurangi obatnya dan sebagainya? Itu gunanya supaya penderita autoimun ini berobat secara teratur. Ya. Baik. Berarti sebenarnya kalau misalnya tugas seperti ini semua dokter yang bertanggung jawab agak berat, otomatis memang memerlukan keluarga yang harus mensupport mereka ya dok ya, mengingatkan untuk minum obat, untuk kontrol sama dokter. Habis itu membangun untuk psikisnya biar happy, gitu ya dok ya. Kalau semua itu tanggung jawab praktisi kesehatan, kemungkinan besar lost follow up, tidak minum obat itu akan terjadi ya dok ya. Bagus, betul ya. Oh makanya kalau untuk teman-teman ini terkadang ada komunitas-komunitas ini satu sama lain untuk menyemangati dan memberi semangat betul, dok ya. Nah dok, kalau terkait gini dok,
apa saja faktor risiko yang akan memperberat kondisi teman-teman yang memiliki penyakit autoimun itu, Dok? Iya, ya. Jadi tadi saya sambung ya, Dokter Enda, memang perlu sekali penderita autoimun ini didampingi oleh keluarga, didampingi oleh saudara, orang tua kah, atau orang dekat yang bisa menjadi namanya caregiver. Caregiver itu ya kalau bisa dia membantu merawat, kalau bisa dia membantu seperti yang disebutkan tadi, mengingatkan obatnya, mengingatkan jadwal kontrolnya, memberi motivasi, memberi semangat, karena orang autoimun ini selalu dalam keadaan yang cemas, stres, depresi dan sebagainya. Dan ini pentingnya orang-orang yang caregiver ini. Dia harus memberi semangat, menyemangati ya. Apalagi karena dia harus berobat untuk jangka panjang. Iya, benar. Kalau 1-2 bulan tidak ada masalah. Ini bertahun-tahun dia harus berobat. Jadi harus ada orang yang bisa menyemangati. Dan saya setuju tadi Dokter Enda, harus ada orang yang mendampingi. Iya, kayak kalau kita misalnya kehidupan ada masalah juga kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri ya, Dok ya. Jadi harus ada. Nah, itulah pentingnya tadi caregiver ini. Nah, menyambung tadi faktor-faktor ya. Ada memang beberapa faktor yang orang-orang autoimun ini yang tadinya sudah terkontrol dengan bagus ya. Kalau faktor-faktor ini tidak dijaga dengan bagus, bisa saja autoimunnya kembali. Jadi bisa mungkin kambuh lah ya, atau yang lebih umum kita sebut dengan flare ya. Jadi tadinya sudah bagus, terkontrol bagus, tidak ada gejala, tiba-tiba dia muncul lagi. Nah, faktor-faktor itu adalah yang pertama stres ya. Jadi orang-orang autoimun ini harus menghindari stres ya. Tidak boleh stres, tidak boleh cemas, tidak boleh panik, tidak boleh pikiran macam-macam ya. Kalau bisa dia santai, kalau bisa dia relax, kalau bisa dia happy, kalau bisa dia bahagia terus ya. Nah, yang lain adalah penderita autoimun ini disarankan juga ya aktivitasnya tidak terlalu berat. Jadi kalau dia kecapean, dia kelelahan, bisa-bisa saja autoimunnya itu akan kambuh ya. Jadi dia harus mengatur irama kerjanya. Dia tidak boleh terlalu kelelahan ya. Kalau aktivitasnya terlalu banyak, maka kalau bisa pekerjaan itu dibagi-bagi ya. Diselesaikan sebagian hari ini, besoknya sebagian, dan itu untuk menghindari kelelahan. Yang lain adalah sinar matahari. Salah satu faktor juga yang mempengaruhi orang autoimun ini kalau terpapar sinar matahari ya. Kemudian yang lain juga seperti misalnya merokok harus dihindari, minum-minuman yang bisa mengganggu, banyak pengawet atau alkohol ya, Dok ya. Iya. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang bisa memicu penyakit autoimun ini akan memberat. Baik, jadi memang masyarakatnya harus menerapkan dengan pola hidup bersih dan sehat ya, Dok, kalau memang mau tubuh kembali sehat dan normal bekerja ya, Dok ya. Nah, Dok, kita kaitkan dengan di tengah pandemi ini, Dok. Nah, untuk teman-teman yang terdiagnosa penyakit autoimun, Dok, apakah ada kekhususan mereka untuk datang ke rumah sakit? Misalnya dibatasi datangnya yang awalnya sebulan sekali, jadi 3 bulan sekali mungkin. Dan apa saja yang harus mereka terapkan ketika mereka datang ke fasilitas kesehatan, Dokter? Pengalaman saya banyak penderita autoimun menghindari untuk berobat. Jadi karena COVID-19 ini pandemi di mana-mana, mereka tidak datang berobat sehingga penyakit autoimunnya kembali memberat. Nah, orang-orang yang autoimunnya penyakit autoimun ini gejala-gejalanya memberat, penyakitnya tidak terkontrol bagus, justru orang-orang seperti ini akan berisiko lebih besar untuk menderita COVID-19 ya. Dibanding kalau dia terkontrol bagus. Sehingga memang disarankan bagi penderita autoimun ini tetap harus berobat ke rumah sakit ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya dia belum terkontrol bagus, kalau bisa sebulan sekali. Kalau misalnya dia sudah bagus, bisa 2 atau 3 bulan atau mungkin 4 bulan sekali berobat. Nah, selama berobat ke rumah sakit juga tetap harus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker ya, menjaga jarak ya, terus menghindari keramaian, cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya, itu tetap harus dijaga selama berobat ke rumah sakit. Jadi sekali lagi saya tekankan,
penderita autoimun ini tidak boleh takut untuk berobat ke rumah sakit. Benar, Selama dia menerapkan protokol kesehatan, maka dia akan terhindar dari infeksi. Iya itu dok, walaupun mungkin dokter ada di dalam grup komunitas teman-teman, kadang-kadang kan kayak merasa, oh ada dokter Nasir di dalam grup, jadi sekedar sharing untuk konsultasi di dalam grup atau via sosial media udah cukup. Padahal dokter Nasir juga memerlukan untuk cek dari atas ke bawah terkait kondisi mereka ya dok ya. Nah ini yang perlu teman-teman harus luruskan lagi, bahwa tidak perlu takut untuk datang ke fasilitas kesehatan, terapkan aja protokol kesehatan dengan benar, insya Allah semua akan baik-baik saja. Karena ditakutkan kalau kembali kambuh ke jatuh yang lebih berat ya dok. Itu lebih beresiko. Lebih beresiko lagi ya dok. Nah dok, terkait kemarin itu kan kita sudah melakukan vaksin COVID-19. Saya baca di situ ada kontraindikasi terkait penyakit autoimun itu diharapkan tidak diberikan kepada vaksin COVID-19. Itu kenapa dok? Apakah itu akan memperburuk kondisi mereka atau gimana dok? Jadi gini ya dokter Enda, pada awal-awalnya memang penderita autoimun ini tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini ya. Tetapi perkembangan yang terakhir, mungkin dokter Enda juga sudah membaca rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam seluruh Indonesia. Nah, di situ disebutkan bahwa penderita autoimun itu boleh melakukan vaksinasi COVID-19, tetapi dengan syarat penyakitnya stabil. Ya. Jadi kalau misalnya penyakitnya belum stabil, disarankan tidak melakukan dulu vaksinasi COVID-19. Baik dokter. Karena memang untuk vaksin COVID sendiri ini memang banyak pembaharuan lagi, banyak uji klinis lagi, kayak contohnya dulu kan hipertensi dan DM itu tidak boleh, ternyata dengan catatan terkontrol sudah boleh. Jadi sekarang sudah kayak untuk teman-teman penyakit autoimun sudah boleh asal stabil ya dok. Atau terkontrol dengan bagus. Nah dok, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang memang mereka terdiagnosa penyakit autoimun untuk apa ya dok ya, menyemangati mereka nah dok. Mungkin kalau ngeliat wajahnya dokter di layar kan kayak aduh ada dokter Nasir, iya aku mau sehat, aku mau pulih, aku mau menjaga untuk minum obat, pola hidup sehat dengan rutin kontrol. Nah, monggo dok. Terima kasih dokter Enda, ini bagus sekali. Jadi khusus untuk penderita autoimun ini, yang pertama memang kita selalu menyarankan atau memberi nasihat agar selalu berobat secara teratur. Ini dulu kuncinya. Jadi berobat secara teratur, minum obat secara teratur. Kontrol ketemu dokternya mungkin sekali sebulan, 2 kali sebulan, 2 kali dalam sebulan atau sebagainya. Ini yang penting. Nah, yang kedua yang perlu selalu diingat adalah menghindari faktor-faktor pencetus. Jadi kalau misalnya penyakit autoimunnya sudah terkontrol dengan bagus, kita harus memperhatikan juga faktor-faktor pencetus ini. Oleh karena walaupun sudah minum obat dengan teratur, tetapi kita tidak menghindari faktor-faktor pencetusnya seperti tadi yang saya sebutkan adalah stres, sinar matahari, kelelahan, kecapean, berpikirnya beban berat pekerjaan terlalu berat dan sebagainya, itu akan memicu juga penyakit autoimunnya semakin memberat. Yang ketiga adalah saya selalu menyarankan kepada semua penderita autoimun agar selalu bergabung ke komunitas. Bergabung ke grup-grup penderita autoimun ya. Kita di Balikpapan ini ada satu komunitas yang namanya Kulakupu Borneo. Di situ ada anggotanya sekitar 200-an. Nah, dengan bergabung ke komunitas ini kita bisa sharing satu sama lain, menceritakan pengalaman satu sama lain. Kita bisa menyemangati juga satu sama lain ya. Saya mungkin menderita, nanti dokter Enda kasih semangat ke saya, nanti saya bisa jadi sehat lagi. Itu gunanya kita bergabung ke komunitas atau grup-grup penderita autoimun ini supaya kita tidak merasa sendiri ya. Kalau kita sendiri tentu perjuangannya agak lebih berat dibanding kita rame-rame, kita merasa
banyak teman, kita punya semangat untuk bisa sembuh dengan cepat. Mungkin itu Dokter Yana. Baik, terima kasih banyak Dokter Natsir. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk follow Instagram PKRS di Unit PKRS RSKD Dan subscribe YouTube Take a Break Podcast. Salam Take a Break. Dadah. Dadah, Dok.